Orgy artinya apa sih, by the way? Orgy itu artinya pesta gitu, guys. Jadi di sana si Jeffrey ini suka melakukan banyak kegiatannya, salah satunya Diduganya seperti itu, Div. Halo Smart Viewers, welcome to Red Book Chapter 2 bersama gue Nadif Bayu dan partner gue Devina Kristi, di mana kita akan membahas konspirasi. Nah, buat teman-teman Smart Viewers yang belum tahu Red Book itu apa, jadi Red Book adalah program konten by Binus TV Club yang membahas apalagi kalau bukan konspirasi. Nah, di season 2 kali ini, tema yang diangkat adalah Dark History, di mana setiap topik yang akan kita bahas nantinya, kita akan membahas nih sejarah-sejarah gelap di balik itu. Ngomong-ngomong sejarah gelap nih, sekarang kita udah tiba di bulan November gak sih, Dev? Bener gak sih? Tiba banget ya. Terakhir kemarin kita udah melewati Halloween gak sih? Yes, kemarin tuh Binus TV Club juga sempat ngadain Halloween party ya, Div. Bahas-bahas Halloween party. Kita juga hari ini bakal ada sedikit menyinggung tentang party-party ini, Dev. Wah, apa tuh party-party? Kita mau party di sini kah? Enggak dong, kita bakal bahas sosok sosialita yang terkenal juga suka party, Dev. Oke, gua tahu nih. Dia tuh suka party-party, tapi partinya nyeleneh gitu ya, Div. Aduh, cemayang deh emang party. Gue ini kok udah tahu nih. Kita mau bahas tentang si yang nyeleneh-nyeleneh ini. Iya dong. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas sosialita yang suka party, yaitu Jeffrey Epstein. Nah, jadi siapa sih Jeffrey Epstein ini? Jeffrey Epstein adalah seorang finansier dan juga sosialita asal Amerika Serikat yang terkenal kaya, tapi juga dia ternyata misterius. Dan dia terkenal memiliki banyak hubungan dengan tokoh elit di dunia. Oh, jadi dia emang koneksinya tuh udah nyampe ya istilahnya ya. Ke orang-orang penting gitu di dunia ini. Nah, dia dikenal sama siapa aja sih? Dia nih kenal deket sama politisi-politisi kayak Bill Clinton dan juga ada Presiden Amerika Serikat sekarang yaitu Donald Trump. Dan dia juga bahkan kenal sama beberapa bangsawan deh. Jadi emang dia kayaknya termasuk golongan orang penting ya, Div. Betul banget, dan kenalannya ini benar-benar gak main-main. Nah, nama dia ini sempat dikenal menjadi simbol dari gelapnya dunia elit global karena di balik itu, di balik simbol glamor dan juga kemewahan, ternyata banyak rahasia mengerikan di mana si Jeffrey ini juga terlibat gitu. Jujur, ini menarik banget sih topik kita hari ini. Nah, lanjut nih, Div. Tadi kan lo sempet mention kalau si Jeffrey ini suka banget party-party gitu kan. Betul. Dia suka menggelar lah private party untuk para sosialita gitu. Iya, sama kenalan. Yes. Selain punya private party, dia juga punya private island atau pulau pribadi nih, dia. Berarti kekayaannya emang gak usah diragukan lagi ya. Asli, ini kayak udah sekaya itu dia sampai punya pulau pribadi. Nah, pulau pribadinya dia itu di Kepulauan Virgin Island di Karibia, yaitu di Amerika Serikat sana ya. Nah, pulau ini juga disebut sebagai Saint Little James nih. Oh, berarti kayak nama lainnya, dia nyebutnya Saint Little James gitu. Ya, ini Pulau Saint Little James. Dan publik tuh suka nyebut pulau ini sebagai the Orgy Island atau Island. Serem banget nama lainnya. Serem. Orgy artinya apa sih, by the way? Orgy itu artinya pesta gitu, guys. Jadi di sana si Jeffrey ini suka melakukan banyak kegiatannya, salah satunya diduganya seperti itu, Div. Nah, pulau ini tuh diduga sering banget ngelakuin eksploitasi terhadap anak di bawah umur, eksploitasi seksual. Pantesan tadi sempat dimention ya kalau misalnya Jeffrey Epstein ini kontroversial gitu kasus-kasusnya. Nah, tapi pesta ini tuh dikamuflasekan sebagai kayak pesta elit global gitu deh. Jadi kayak kesannya tuh kayak berkelas, mewah gitu. Karena yang ikut emang bukan orang sembarangan. Bener gitu banget, orang-orang terpilih aja nih yang suka sama anak kecil gitu. Iya, itu kayak serem banget. Serem banget. Itu ya, Dev ya. Nah, banyak korban tuh mengaku mereka direkrut, dibayar, dan diperkenalkan ke tokoh-tokoh berpengaruh lainnya nih.
oleh Jeffrey Epstein. Oh my god, jadi dia benar-benar kayak istilahnya emang yang benar-benar networkingnya dia ngenalin nih. Kok ada anak kecil mungkin terus kayak Iya. kliennya, oh my god. Jatuhnya si Jeffrey Epstein itu jadi kayak maminya gitu ya. Kalau Elsie kan ada mami, dia maminya gitu. Nah, korban-korban ini juga mengaku nih, mereka tuh mengungkapkan praktik gelap perdagangan seks di tingkat yang paling tinggi nih. Ngeri banget ya ternyata apa yang dilakukan sama Jeffrey Epstein ini. Jujur. Tadi kan kita sempat mention nih beberapa kali ya Dev, kalau misalnya kenalan dia ini gak main-main, dan salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat sekarang, yaitu Donald Trump. Nah, kita bakal bahas nih hubungan dia sama Presiden Amerika Serikat yang sekarang tuh kayak gimana sih. Jadi selain kenal sama para tokoh elit terkenal atau bahkan sampai ke bangsawan, dia juga kenal sama Donald Trump, bahkan berteman dekat deh. Bestie ya. Bestie gitu. Dan juga seiring terbongkarnya kasus si Jeffrey Epstein ini, ya kayak yang bisa kita ekspektasikan lah, pasti Donald Trump as part of government sekarang yang berjalan, dia tuh menyangkal kalau dia terlibat sama si Jeffrey Epstein ini. Karena mungkin udah tahu publik tuh menilai Jeffrey Epstein tuh gak bagus lah ya. Jadi kayak jadi dia langsung kayak, enggak nih, masa gue presiden hubungan sama orang kayak gini gitu kan. Tapi baru-baru ini nih ada beredar nih sebuah kayak gambar gitu. Mungkin nanti teman-teman editor juga bisa ditaruh di sini ya, supaya teman-teman Smart Viewers bisa ngelihat. Itu berisi sebuah ucapan selamat ulang tahun yang ditandatanganin langsung sama Presiden Donald Trump. Dan yang jadi kayak bikin perhatian lebih dari publik atau audiens ini, kenapa? Karena surat itu tuh ada gambar lekukan tubuh wanitanya. Jadi kayak Presiden Trump yang gambar gitu. Diduga kayak gitu, karena yang nanda tanganin juga dia. Wah. Dan publik tuh makin curiga gitu, kayak ini mereka ada hubungan apa, dan kalau memang ada hubungan juga apa jangan-jangan beneran nih rumor-rumor yang tentang kejahatan-kejahatan seksual lainnya, karena suratnya aja bentuknya kayak iya, jujur gitu. Aneh, gak janggal. Iya, tapi sekali lagi Presiden Trump ini membantah keras adanya hubungan dia dengan Jeffrey Epstein, dan juga bahkan membantah kalau dia pernah nulis atau menggambarkan ilustrasi yang ada. Nah, saking dia kayak benar-benar gebantah nih, kayak ini bukan dia gitu, dia tuh sampai nuntut orang yang nyebarin itu sebanyak 10 miliar dolar. Wow. Jadi emang benar-benar dia nggak mau lah orang-orang tuh menganggap kalau dia terlibat dengan Jeffrey Epstein ya. Betul banget, karena itu bisa mencoreng nama dia gitu. Understandable sih. Nah, lu tau gak sih kalau selain dari Presiden Trump nih, tokoh dari Amerika Serikat, ada juga tokoh besar nih dari negara lain yang ikut terlibat dengan Jeffrey Epstein. Lu pasti mungkin pernah dengar nih, soalnya ada kasusnya nih di bulan Oktober baru-baru ini. Baru banget tuh. Baru banget nih, tentang Prince Andrew, tau nggak? Oh, dari UK berarti ya? Iya, dari UK. Nah, jadi Pangeran Andrew ini udah kenal nih sama Epstein sejak kayak 1999 gitu deh. Udah lama ya berarti? Iya, udah lumayan lama, dan mereka tuh sering banget terlihat di acara-acara sosial bareng gitu. Jadi orang-orang menganggap mereka nih deket. Karena udah sampai kayak ketemu di banyak acara gitu kan, nggak mungkin kalau nggak deket gitu kan. Nah, terus akhirnya nih mereka udah kenal di 99. Di tahun 2008, Jeffrey Epstein itu masuk ke penjara, Div. Oh iya? Iya, dia masuk ke dalam penjara, dan gak lama setelah Jeffrey Epstein ini keluar dari penjara di tahun 2010 itu, Prince Andrew terlihat menginap di kediamannya Jeffrey Epstein. Sebagai bagian dari keluarga kerajaan nih, Prince Andrew nih juga lumayan kayak nggak ada takut-takutnya. Agak rebel ya. Karena baru keluar dari penjara kan. Apapun hubungannya kayaknya harusnya dia jaga jarak dulu nggak sih? Iya, karena kalau tokoh-tokoh kerajaan tuh biasanya menjaga citranya banget gak sih? Iya gitu kan, apalagi ya kerajaan Inggris gitu kan, kerajaan besar gitu. Nah, sampai akhirnya tuh di tahun 2019 Pangeran Andrew mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pangeran. Karena diduga rumor-rumor itu semuanya. Ya mungkin ya, tapi kita nggak ada yang tahu lah apa statement jelas dari Prince Andrew itu gimana. Tapi ya intinya di tahun 2010 itu, gak lama setelah si Jeffrey Epstein ini meninggal di dalam penjara, akhirnya si Prince Andrew mengundurkan diri gitu. Nah, kenapa sih tiba-tiba nih di Oktober kemarin ada berita lagi nih tentang Prince Andrew, padahal kan dia udah ngundurin dirinya udah lama banget ya. Nah, karena tuh ada seorang wanita bernama Virginia Giuffre yang mengaku sebagai salah satu victim dari si Jeffrey Epstein dan
Prince Andrew ini deh. Oh berarti ini tebakan gue aja. Berarti si Virginia ini dikirim sama Jeffrey ke si Pangeran Andrew ini. Nah, kayak gitu. Yang di Virginia omongin sih begitu deh. Jadi dia mengaku kalau si Virginia ini mengenal Jeffrey Epstein, lalu di umur dia yang masih minor ya, di umur ke-17 dia dikenalkan ke Prince Andrew dan melakukan hubungan seksual. Di minor berarti masih di bawah umur. Mungkin kalau di Indo udah punya KTP, cuman kan di bawah 18 tahun tuh masih anak ya di Iya, dan juga terpaut jauh lah ya sama Iya, udah jauh banget. Mungkin udah dewasa banget gitu pada Benar. Nah makanya nih di Oktober 2025 ini, baru banget bulan lalu, Raja Charles III secara resmi mencabut seluruh gelar kerajaan yang disandang oleh Pangeran Andrew. Berarti langsung dicabut sama monarknya ya, sama raja. Iya, bukan pengunduran diri lagi. Ini udah beneran dicabut gitu. Karena emang mungkin itu berita-berita yang ada tuh udah ngeganggu kondisi keluarga kerajaan. Dan terakumulasi gitu. Betul. Nah, tadi kan Prince Andrew sempat ngebantah ya tuduhan yang selama ini publik tuh ngerasa kayaknya benar nih si Prince Andrew ini terlibat sama Jeffrey Epstein. Dia nih sebelumnya juga udah mencapai penyelesaian hukum dengan jumlah jutaan dolar sama si Virginia ini di tahun 2022 deh. Jadi sempat udah ada kayak penyelesaian hukum gugatan gitu pada 2022. Oh, tapi walaupun mungkin secara hukum dia udah bebas gitu ya dari tuntutan, tapi ya tetap aja ada sanksi sosial ya. Iya, karena persepsi publik juga nggak bisa dihapus segampang itu kan. Dan juga setelah pencabutan gelar dan juga kerajaan dari Raja Charles III itu, berarti sekarang Prince Andrew ini udah nggak berhak lagi menyandang gelar His Royal Highness atau Yang Mulia, dan cuman akan dikenal sebagai nama lahirnya yaitu Andrew Mountbatten Windsor. Oh, jadi udah benar-benar nggak bisa dipanggil Prince lagi ya Iya, betul. Jujur ini kasus yang langka ya di keluarga kerajaan, pencabutan gelar itu. Karena berarti emang kejahatannya udah kayak memberi dampak. Benar. Nah, kita lanjut nih ke kasus-kasus apa aja sih yang pernah bikin si Jeffrey Epstein ini masuk ke penjara. Kita selam lebih dalam nih penangkapan dan kematian Jeffrey Epstein. Nah, jadi di tahun 2008 Epstein pernah dihukum atas kasus anak di bawah umur. Berarti pasti nggak jauh-jauh dari yang tadi ya? Iya, itu tuh yang pertama kali dia masuk penjara tuh kan. Oh, yang pertama kali ya? Iya. Nah, akhirnya si Jeffrey Epstein setelah ditangkap, dia tuh mendapat hukuman keringanan gitu lah, dapat keringanan ya. Karena publik sih menduganya karena dia tuh punya kenalan pejabat-pejabat tinggi. Oh, jadi kayak ibaratnya ada ordal. Ada gitu orang dalamnya. Orang kita gitu ya. Benar. Nah, itu kan di tahun 2008, dia bebasnya di tahun 2010. Nah, 2 tahun. Terus lanjut lagi nih, di tahun 2019 Epstein ditangkap lagi nih, masuk penjara lagi atas tuduhan perdagangan anak lintas negara. Jadi ini udah internasional Udah internasional dan jangkauannya semakin luas ya, mengingat tadi network dia emang gak main-main. Benar. Jadi kayak wah, dia bukannya bertobat gitu ya setelah keluar dari penjara. Ya malah jadi next level itu kejahatannya. Next level ya ampun. Nah, akhirnya nih di bulan Agustus 2019 si Jeffrey Epstein ini ditemukan di dalam sel penjaranya. Itu berarti dia bunuh gitu, diduga bunuh. Enggak sih, dia tuh ganti diri. Tapi setelah ditelisik lebih jauh lagi nih, ada bukti nih di badannya setelah autopsi bahwa tanda di lehernya itu lebih mirip sama tanda strangulasi daripada gantung diri di. Strangulasi apa Dev by the way? Dicekek gitu ya. Oh, jadi dicekek. Bukan ada tekanan. Iya gitu. Benar, ada tekanan, bukan cuman karena gantung diri gitu. Nah, hal inilah yang memicu nih kecurigaan publik nih terhadap meninggalnya Jeffrey Epstein. Apakah dia benar diri atau ada orang lain yang menghabisi dia? Jadi orang-orang makin kayak pada curiga gitu ya, kayak kok tiba-tiba nih misalnya mau sidang kok tahu-tahu udah meninggal dunia gitu. Benar banget. Atau mungkin aja nih Dev, gimana kalau sebenarnya dia nggak mati sama sekali? Nah, gimana tuh menurut teman-teman Smart Viewers? Ada yang masih mungkin pikir kayaknya Jeffrey Epstein nggak mati. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah nih ya.
Mungkin. Nah, ngelanjutin tadi udah sempat dimention kalau misalnya Jeffrey Epstein ini meninggal karena bunuh diri. Akhirnya muncul nih konspirasi-konspirasi terkait selama kasusnya Jeffrey Epstein ini mencuat ke publik. Yang pertama itu pemerasan elit nih. Jadi Jeffrey Epstein diduga mempermainkan kekuasaan yang dia punya dengan mengundang tokoh-tokoh terkenal ke pestanya dia. Sampai akhirnya dia merekam aktivitas seksualnya untuk digunakan sebagai alat pemerasan. Wah, jadi bukan cuman perdagangan seks, dia juga melakukan blackmailing ya dugaannya. Betul banget, diduga melakukan itu, makanya dia nih kaya banget itu sampai punya private island. Nah, konspirasi selanjutnya nih teman-teman smart viewers, jadi terkait jaringan internasional yang sangat luas yang dia punya. Orang-orang nih percaya kalau Epstein ini bukan pelaku tunggal, tapi bagian dari jaringan perdagangan manusia global yang dilindungin sama orang dalam. Jujur itu make sense sih, karena dia udah sampai go international ya, Mr. International banget nih. Dan juga skalanya emang kayak benar. Kan? Kalau nggak ada yang ngejagain gitu dalam tanda kutip, kayaknya nggak mungkin bisa lolos beberapa kali gitu kan. Nah, next aku mau bahas tentang kematian Epstein yang barusan juga di-mention sama Devina. Jadi konspirasinya ini kematian Epstein ini ditutupin nih teman-teman smart viewers. Dugaan terkuatnya itu bilang kalau Epstein dibungkam supaya dia nggak nyebutin nama-nama besar yang terlibat dalam skandal udah mencuat selama ini gitu. Jadi ini terkait sama konspirasi yang pertama tadi ya, Dev, untuk menutupi skandal-skandal di balik itu yang lebih besar melibatkan orang-orang lain. Karena kalau misalnya dia nggak dibungkam gitu ya, istilahnya kayak bisa membahayakan banyak orang dan juga banyak pihak penting gitu. Iya. Nah, konspirasi terakhir nih teman-teman smart viewers, jadi rekan dekatnya yaitu Ghislaine Maxwell pernah ditangkap pada 2020 dan juga divonis bersalah atas kejahatan yang sama, yaitu perdagangan seks anak. Tapi si Maxwell ini tapi daftar klien elit yang seharusnya terungkap di persidangannya si Maxwell ini itu ternyata nggak pernah dipublikasikan sampai saat ini. Berarti terhitung dari 2020 sampai sekarang ini udah sekitar 5 tahun nggak pernah dipublikasikan. Oh, jadi ini kayak publik tuh mau tahu kebenarannya siapa aja sih yang terlibat. Betul. Tapi nggak dipublikasikan sama sekali ya. Betul. Nah, gimana nih teman-teman smart viewers dari cerita dan konspirasi yang udah aku dan Devina sebutin, menurut teman-teman smart viewers gimana? Teman-teman bisa komen di bawah konspirasi apa yang menurut teman-teman smart viewers kayaknya wah membagongkan gitu kan. Membagongkan nih. Boleh banget teman-teman, jangan lupa juga nih kalian like, comment, dan subscribe channel YouTube kita @BinusTV dan Binus TV Club. Follow juga akun X kita @UKM Binus TV Club. Follow juga Instagram dan TikTok kita @Binus TV Club. Nah, buat teman-teman smart viewers, kan tadi kita udah sempat bilang nih kalau misalnya Red Book Season 2 ini membahas tentang dark history. Nah, buat teman-teman yang punya sekiranya ide terkait kayaknya next episode kita mau bahas apa, teman-teman bisa banget reach out sosial media kita yang udah disebutin sama Devina barusan. Dan juga supaya teman-teman gak ketinggalan nih konten-konten Binus TV Club dan juga episode Red Book selanjutnya. Gue Nadif Bayu dan partner gue Devina Kristi. Kami pamit undur diri. Adios.